Dan Miss Hilgers adalah pemain grade A+, bukan grade A saja, tapi grade A+. Karena dia bermain di tim papan atas Liga Belanda, yaitu kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda, Liga Eredivisie. Klubnya bernama FC Twente yang musim lalu mengakhiri kompetisi dengan berada di peringkat nomor 3, dan klubnya nanti akan bermain di kompetisi antar klub Eropa yang namanya Europa League, dan kebetulan nanti klubnya akan berhadapan dengan Manchester United. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih pada teman-teman yang masih lagi stay dengan channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Setelah Timnas Indonesia mencipta sejarah seri dengan Arab Saudi, kali ini satu lagi berita yang sangat menggembirakan, di mana dua lagi pemain darah keturunan telah pun gabung dengan Timnas Indonesia, iaitu Miss Hilgers dan juga Eliano Reijnders. Alright guys, aku nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan berita ini, jadi aku datang ke channel Bola Bung Binder untuk dapatkan maklumat-maklumatnya. Masa kita react kepada ulasan yang berikan oleh Bung Binder guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, Framing sudah oke? Sudah oke. Suara sudah jelas, clear? Udah clear. You mau masuk ke frame? Nanti. Kapan? Ya nanti lah. Oke. Sama ibunya juga ya? Iya. Oke, nanti sama-sama teman-teman. Mereka juga akan masuk on frame bersama saya pada saat studio baru dari channel YouTube Triple B sudah siap untuk dipakai. Nah, baru sekarang saya bisa membuat konten terbaru hari ini, teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Miss Hilgers dan juga Eliano Reijnders yang merupakan dua pemain keturunan Indonesia yang akan menjalani proses naturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia supaya bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Tentu kita harapkan bahwa dua pemain ini bisa mulai membela tim nasional Indonesia pada bulan Oktober nanti saat Timnas Indonesia akan kembali bermain dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, dengan begitu banyak pemain keturunan Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari Timnas Indonesia, maka dengan jelas permainan dari Indonesia menjadi jauh lebih baik. Bahkan Roberto Mancini pun mengakui bahwa Indonesia bermain jauh lebih baik dengan begitu banyak pemain yang sekarang bermain di Eropa. Jadi seperti yang selalu saya katakan, bahwa kita memerlukan pemain-pemain yang bisa bermain mengandalkan intelijensia. Jadi bukan saja modal otot atau juga kecepatan, tapi bermain mengandalkan visi permainan. Tentu tidak mudah bagi seorang pemain untuk bermain mengandalkan visi permainan, karena mereka butuh latihan bertahun-tahun. Tapi bagi seorang pemain yang biasa bermain di Eropa, ya tentu mereka punya yang namanya insting untuk bisa memberikan passing-passing yang akurat dan juga untuk bisa build up serangan secara baik dengan level akurasi umpan yang memang diperlukan supaya flow of the game itu berjalan dengan lancar. Dari awal memang kita sudah mengetahui bahwa akan ada dua pemain tambahan keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi oleh PSSI kan. Dan memang sebelumnya sudah keluarlah rumornya bahwa satu pemain di lini pertahanan dan satu pemain di lini tengah. Dan Miss Hilgers adalah pemain grade A+, bukan grade A saja, tapi grade A+. Karena dia bermain di tim papan atas Liga Belanda, yaitu kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda, Liga Eredivisie. Klubnya bernama FC Twente yang musim lalu mengakhiri kompetisi dengan berada di peringkat nomor 3, dan klubnya nanti akan bermain di kompetisi antar klub Eropa yang namanya Europa League, dan kebetulan nanti klubnya akan berhadapan dengan Manchester United. Miss Hilgers ini adalah pemain yang bisa bermain di center back, dan dia adalah pemain yang tangguh dalam melakukan pressing, pemain yang tidak kenal kompromi dalam melakukan marking terhadap para pemain tim lawan, dan pemain yang punya kemampuan memenangkan duel-duel di udara. Dan juga dia bukanlah pemain cadangan di klubnya, tetapi dia adalah salah satu pemain andalan yang menjadi pilihan utama dari pelatihnya. Artinya jika pemain seperti Miss Hilgers ini bisa membela tim nasional Indonesia, tentu saja
akan menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia di lini pertahanan. Dan jelas muncul sebuah pertanyaan, kan sudah banyak sekali pemain yang sekarang berada di skuad timnas Indonesia yang bisa bermain di lini pertahanan. Bukan saja pemain-pemain yang merupakan center back natural, tapi pemain-pemain yang sebetulnya juga bisa bermain di lini tengah. Tapi kita juga harus pahami bahwa Shin Tae-yong adalah seorang pelatih yang biasa melakukan rotasi di line up dan juga bisa saja mengubah posisi seorang pemain sesuai dengan strategi yang akan dia pakai. Contohnya, di pertandingan lawan Arab Saudi, pada saat saya mengira, dan tentunya teman-teman juga mayoritas dari teman-teman mengira bahwa Nathan akan dimainkan di pertahanan, ternyata Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Nathan di lini tengah. Kenapa? Karena Nathan bisa bermain di posisi tersebut, bisa juga bermain di center back, tapi dia memilih memainkan Nathan di tengah. Mungkin nanti di pertandingan lainnya tergantung dari strateginya, bisa saja dia memainkan Nathan di lini pertahanan. Tapi dia memilih Sandy Walsh bermain di lini pertahanan bersama J. Itzes dan juga Rizky Ridho. Kemudian ada hal lain lagi, yaitu di posisi wingback sebelah kanan. Biasanya yang akan bermain di sana adalah Asnawi Mangkualam. Tapi di pertandingan lawan Arab Saudi yang dipilih adalah Witan Sulaiman. Witan juga pernah bermain di posisi tersebut di level klub di Persija dan lumayan bagus permainannya. Jadi jika ada pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda, tentu itu akan menguntungkan timnas Indonesia dan juga akan memudahkan Shin Tae-yong untuk melakukan rotasi. Memang Miss Hilgers ini adalah murni center back. Nah, kita butuhkan seorang pemain yang bisa bermain sebagai center back natural. Dan dia akan menambah persaingan di timnas Indonesia kita. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa persaingan itu kan bukan saja di antara para pemain yang bermain di Eropa dengan para pemain yang bermain di kompetisi domestik, tapi juga di antara para pemain yang bermain di Eropa. Jadi bagus, pemain-pemain lain juga tidak bisa bermain biasa-biasa saja pada saat mereka diberikan kesempatan untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Harus bermain dengan level energi yang tinggi. Dan itulah yang kita harapkan setiap pemain akan lakukan jika mereka diberikan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Dan juga tentunya di sesi latihan harus super serius. Jadi pada saat latihan mereka harus berlatih seolah-olah mereka sedang bermain di sebuah pertandingan resmi. Dan pada saat mereka bermain di pertandingan resmi, mereka harus menjalankan tugasnya sesuai dengan pola latihan yang mereka jalankan bersama Shin Tae-yong. Jadi saya pikir dengan hadirnya Miss Hilgers ini tentu akan memberikan kekuatan yang sangat solid bagi lini pertahanan kita. Dan sekarang saya sudah membayangkan bahwa kemungkinan lini pertahanan kita jika Shin Tae-yong tetap konsisten memakai formasi dengan mengandalkan 3 center back, maka kemungkinan yang akan diturunkan dari awal adalah J. Itzes, Rizky Ridho bersama Miss Hilgers. Ini yang kemungkinan akan merupakan susunan pemain inti di lini pertahanan. Karena J. Itzes adalah pemain yang bermain di Serie A, bermain di kasta tertinggi, kompetisi sepak bola Italia, dan Miss Hilgers adalah juga center back natural yang bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Belanda, yaitu Eredivisie, bersama juga dengan Rizky Ridho yang kita tahu adalah pemain yang sangat tenang di lini pertahanan dan juga begitu pintar dalam membaca serangan dari para pemain tim lawan. Jadi saya pikir tidak ada salahnya PSSI akhirnya bisa menaturalisasi Miss Hilgers. Dan pemain kedua adalah Eliano Reinders yang kita tahu adalah adik dari Tijani Reinders yang memilih untuk membela tim nasional Belanda. Gak masalah juga, no problem. Tijani memilih membela Belanda, tetapi Eliano memilih membela tim nasional Indonesia. Dan kita tahu Eliano sama seperti Miss Hilgers juga punya darah Indonesia. Dan Eliano ini yang uniknya teman-teman, dia bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Mulai dari penyerang sayap sebelah kiri, penyerang sayap sebelah kanan, bahkan striker. Dan juga bisa bermain sebagai gelandang serang, dan juga sebagai wingback sebelah kanan, dan juga sebagai fullback sebelah kanan. Dia membela klub Belanda yang namanya PEC Zwolle. Dan dengan bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda, seperti yang tadi juga saya katakan, akan bermanfaat bagi tim nasional Indonesia dan akan memudahkan Shin Tae-yong untuk menempatkan dia. Tergantung nanti dari pilihan Shin Tae-yong. Atau mungkin juga nanti dia dicoba untuk bermain sebagai striker. Karena kalau yang saya lihat permainan dari Eliano ini, dia adalah pemain yang punya mobilitas tinggi. Artinya pemain ini bisa bergerak dengan baik, dengan bola dan juga tanpa bola. Dan dia adalah pemain yang punya naluri yang baik untuk memulai sebuah proses serangan. Artinya jika nanti Eliano diberikan kesempatan untuk bermain bagi tim nasional Indonesia, maka kreativitas dari tim nasional Indonesia akan jauh lebih baik. Dan kita butuhkan pemain-pemain yang bisa memberikan delivery bola yang akurat ke lini depan yang jauh lebih baik. Dan tentu yang kita harapkan siapapun yang mendapatkan peluang bisa juga melakukan finishing. Walaupun kita juga masih menunggu kan,
Kalau bisa ya ada striker lah yang dinaturalisasi, yang kemungkinan adalah Mauro Zelstra. Tapi kan kita tunggu apakah dokumen-dokumennya lengkap atau tidak. Jadi feeling saya ini Miss Hilgers dan juga Eliano tentu sebelumnya sudah memberikan dokumen-dokumen mereka, dan bisa saja proses naturalisasi sudah dijalankan, karena yang saya baca beritanya baru tadi pagi, ternyata mereka juga sudah gabung latihan dengan tim nasional Indonesia. Hebat ya. Jadi mereka betul-betul punya niat untuk membela tim nasional Indonesia, dan mereka adalah dua pemain yang masih muda, usianya baru 23 tahun. Artinya mereka punya karir yang panjang, dan mereka tentu akan bisa bermain untuk waktu yang lama bagi tim nasional Indonesia, dan itulah yang kita butuhkan. Kita butuhkan pemain-pemain muda yang bisa bertahan cukup lama bermain bagi tim nasional Indonesia. Tentu nanti dengan banyak pemain muda, timnas kita akan kuat untuk waktu yang cukup lama dan juga akan bisa bersaing di level Asia untuk waktu yang lama. Jadi sepertinya juga PSSI berkonsultasi dengan Sintayong untuk memilih pemain-pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi, dan sepertinya pilihan mereka adalah pemain-pemain di usia emasnya atau juga di usia mudanya, supaya juga nanti pemain-pemain tersebut bisa mendapatkan waktu untuk beradaptasi, karena tentu kita tidak berharap bahwa mereka adalah pesulap yang tiba-tiba langsung membela tim nasional Indonesia, langsung memberikan performa terbaik. Kita inginkan mereka cepat beradaptasi, tapi kita juga harus paham mereka perlu diberikan waktu untuk beradaptasi karena mereka jarang bermain di kawasan Asia. Artinya mereka juga harus beradaptasi bukan saja dengan style of play dari timnas Indonesia atau juga dengan konsep yang biasa dipakai oleh Sintayong, tapi juga dengan kondisi cuaca. Tapi kalau menurut saya teman-teman, semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang membela tim nasional Indonesia tentu akan menguatkan timnas kita, dan bukan tidak mungkin timnas kita nanti akan bisa lolos ke Piala Dunia. Mungkin teman-teman akan tertawa dengan apa yang baru saja saya katakan, tapi ingat ngomongan saya ini. Ya, silakan kalau mau rekam. Kalau semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang bisa membela tim nasional Indonesia yang memang punya kualitas grade A+, jangan lagi grade A tapi grade A+, maka bukan tidak mungkin suatu hari kita akan bisa menonton permainan dari tim nasional Indonesia di Piala Dunia. Dan saya pikir tidak ada masalah jika semakin banyak pemain-pemain diaspora yang akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, karena mereka akan memberikan level persaingan bagi juga para pemain yang sekarang ini masih bermain di kompetisi domestik. Dan saya pikir Sintayong adalah pelatih yang sangat profesional. Dia tidak membedakan pemain yang bermain di Eropa dengan pemain yang bermain di Liga 1, tapi dia akan memberikan kesempatan yang sama. Asalkan pemain tersebut bisa perform, maka dia tentu akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan dia akan selalu mendapatkan menit bermain. Contohnya di pertandingan lawan Arab Saudi di babak kedua, dia memainkan beberapa pemain yang kita tahu bermain di kompetisi domestik. Jadi saya pikir Sintayong adalah pelatih yang memang fair. Dia akan melihat perkembangan dari seorang pemain dan dia akan memberikan kesempatan yang sama. Jadi here we go, Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders akan segera membela tim nasional Indonesia. Tentu ini adalah kabar baik yang kita tunggu, dan kabar baiknya lagi nanti kita tunggu adalah jika Mauro Zelstra menjadi bagian juga dari tim nasional Indonesia, karena yang diberitakan bahwa Oli Romeni sangat sulit untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, tapi bisa juga nanti di masa depan dia juga nanti ikut dengan pemain-pemain lain untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Dan nanti teman-teman saya akan kembali untuk memberikan update lagi dari tim nasional Indonesia jika memang nanti ada berita yang menarik. Kalau enggak, ya saya mau istirahat dulu ya. Dan saya ingin lebih banyak berdoa agar timnas kita nanti bisa mendapatkan hasil akhir yang positif lawan Australia pada tanggal 10 September. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Alright guys, itu dia rasmi bahawa dua lagi pemain naturalisasi atau pemain berdarah keturunan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bukan akan lagi guys, dan telah pun bergabung guys, kerana apa yang dikatakan oleh Bung Binda tadi. Dua pemain ni iaitu Mads Hilger dan juga Eliano Reinders telah pun berlatih dengan timnas Indonesia guys. Wow, itu adalah satu perkara yang positif. Jadi mereka betul-betul serius untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kita nantikan, kerana kedua-dua pemain ini adalah pemain kelas A yang dikatakan oleh Bung Binda tadi. Bukan kelas A saja tetapi kelas A plus guys. Wow, mantap. Kerana apa? Mads Hilger ni bermain sebagai pemain utama di klubnya iaitu FC Twente, manakala Eliano Reinders ni adalah pemain tengah yang juga bermain di klubnya di Belanda guys iaitu lupa apa klubnya guys jangan lupa untuk tinggalkan di komen. Tapi itu dia perkembangan terbaru timnas Indonesia setelah kita dikejutkan dengan prestasi yang sangat menarik yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia apabila menahan imbang Arab Saudi guys di pusingan ketiga iaitu kualifikasi Piala Dunia. Kita nantikan juga seorang lagi pemain seperti yang dikatakan oleh Bung Binda tadi adalah seorang striker. Wow, mantap sekali guys.
Apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen ni di ruang kolom komentar di bawah guys. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.